Baik, kali ini saya akan menerangkan model dan keterampilan konselor. Definisi konselor. Apa itu konselor? Konselor adalah seorang profesional yang memberikan bimbingan dan konseling kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka mengatasi masalah, mengembangkan potensi, dan mencapai tujuan. Konselor memiliki keahlian khusus dalam bidang konseling dan telah menjalani pendidikan formal di perguruan tinggi. Dalam konselor itu ada batasan-batasan. Apa saja batasannya? Satu, konselor adalah tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam pelayanan konseling. Menurut konsep konseling for all, yaitu konseling untuk masyarakat luas. Di dalamnya konseling terdapat kegiatan bimbingan. Yang kedua, pendidikan yang merupakan salah satu tenaga pendidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Ia memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling sebagai bagian yang integral dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, konselor adalah tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling yang harus memiliki sertifikasi dan lisensi untuk menyelenggarakan layanan profesional bagi masyarakat. Umumnya di Indonesia, tenaga profesional ini disiapkan dan dihasilkan oleh program studi bimbingan dan konseling sejak jenjang S1, S2, dan S3, termasuk di dalamnya pendidikan profesi. Yang keempat, konselor sebagai pendidik merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memiliki keahlian di bidang bimbingan dan konseling. Ia ahli dalam layanan psikopedagogis yang memiliki proses memfasilitasi dan membawa manusia berkembang dari kondisi apa adanya, what is it, kepada bagaimana seharusnya, what is be. Jadi keempat ini adalah batasan-batasan dari konselor. Dalam konselor ada juga karakteristik konselor. Cahanek 1982 mengemukakan bahwa kualitas pribadi konselor ditandai dengan beberapa karakteristik. 1. Memahami diri. Yang kedua, kompeten. Yang ketiga, kesehatan psikologis. Dan yang keempat, dapat dipercaya. Kelima, jujur. Keenam, kekuatan. Ketujuh, bersikap hangat. Kedelapan, aktivitas responsif. Keterlibatan konselor dalam proses konseling bersifat dinamis, tidak pasif. Yang ke-9, sabar. Yang ke-10, kepekaan. Yang ke-11, kesadaran. Nah, dari ke-11 inilah karakteristik dari konselor. Terus selanjutnya, keterampilan dan karakteristik konselor. Apa saja keterampilan dan karakteristik konselor? Gibson dan Mitchell 1995 menyebutkan ada 4 keterampilan dalam konseling, yakni keterampilan komunikasi, keterampilan diagnostik, keterampilan memotivasi, dan keterampilan manajemen. Konselor sendiri sebagai tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling merupakan tenaga khusus yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri dalam aspek. Yang pertama, karakteristik kepribadian dapat dikelompokkan menjadi 2 karakteristik, yaitu karakteristik umum dan khusus. Karakteristik yang umum berkaitan dengan kedudukan konselor sebagai tenaga pendidik, sedangkan karakteristik khusus berhubungan dengan kualitas pribadi yang dapat melancarkan peranannya sebagai pembimbing. Yang kedua, karakteristik pengetahuan. Dilihat dari aspek pengetahuan, konselor adalah tenaga ahli dalam bidang pendidikan dan psikologis. Ia memiliki pengetahuan luas tentang teori-teori psikologis, konseling, dan pendidik, sehingga dapat mengembangkan dan menerapkannya dalam pelayanan konseling kepada
peserta didik. Yang ketiga, karakteristik pengalaman. Menjadi konselor profesional juga memerlukan pengalaman kerja yang cukup dan menjalankan praktek konseling bagi setting sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, karakteristik keterampilan. Karakteristik keterampilan konselor sebagai tenaga profesional memiliki keterampilan yang memadai dan memberikan pelayanan konseling. Keterampilan konselor itu meliputi keterampilan dalam menciptakan dan membina hubungan konseling kepada konseli, keterampilan dalam menerapkan wawancara konseling. Jadi semua ini dari yang keempat ini adalah karakteristik konselor. Sedangkan keterampilannya itu ada 4 juga yang tadi sudah disebutkan. Oke. Selanjutnya adalah modal konselor. Modal konselor itu ada 2, yaitu modal utama dan modal khusus. Modal utama seseorang konselor anak sekolah dasar adalah kemampuan dalam membangun hubungan yang baik dan empati, serta memberikan perhatian penuh saat anak bercerita. Jadi, konselor juga perlu memiliki ketahuan tentang perkembangan anak, teknik konseling yang sesuai, dan kemampuan untuk memberikan rujukan jika masalah yang dihadapi anak terlalu berat. Selanjutnya, yang kedua adalah modal khusus. Nah, modal khusus ini dibagi menjadi 4, adalah empati dan kehangatan. Konselor harus mampu memahami dan merasakan perasaan anak serta menciptakan suasana yang nyaman dan aman. Yang kedua, penyebar dan bersikap positif. Anak membutuhkan waktu dan dukungan untuk mengatasi masalah mereka, sehingga konselor harus bersikap sabar dan positif. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Komunikasi harus mampu berkomunikasi dengan anak dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga mampu mendengarkan dengan baik. Ya, jadi pendengar yang baik dan yang keempat, karakter yang baik. Konselor harus memiliki karakter yang baik seperti jujur, bertanggung jawab, dan teliti sehingga anak dapat mempercayainya. Jadi yang keempat ini adalah modal khusus. Modal yang kedua yaitu modal khusus. Yang pertama adalah modal umum yang sudah diterangkan di depan. Sedangkan yang ini adalah modal yang kedua adalah modal khusus. Dalam keterampilan dan modal di situ ada manajemen. Sebagai tenaga profesional, konselor diharuskan memiliki kompetensi dan keterampilan konseling yang memadai sebagai modal utama dalam memberikan layanan konseling. Untuk mewujudkan harapan tersebut, direkomendasikan kepada konselor di sekolah, dalam hal ini guru bimbingan dan konseling, agar memahami secara teoritis keterampilan konseling dan mampu mengimplementasikan keterampilan tersebut dalam layanan konseling. Jadi harus berprofesional. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas atau kata-kata yang tidak disengaja. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.